Oke, hello everyone. Selamat malam. Sebentar ya. Halo, selamat malam di Oasis Session. Selamat datang di Oasis Session untuk teman-teman semua. Oasis Session adalah 30 menit ya, yang berisi penyembahan dan juga sedikit firman Tuhan. Kuliah 30 menit yang saya harap bisa menyegarkan teman-teman di sela-sela kehidupanmu, di sela-sela kesulitan yang kau hadapin, di sela-sela pekerjaan tidak mudah. Dan saya berharap bahwa prinsip-prinsip yang firman Tuhan taruh di dalam firman ini akan bisa menyegarkan kita kembali, menginspirasi kita kembali, menguatkan kita kembali. Thank you Sondang. Ya, biasa, habis di otak-atik sedikit rambutnya. Terima kasih Alpha Beauty Hair Lounge. Cih, disebut lagi ya, tapi memang terima kasih. So, saya lagi coba rambut yang baru. But anyway, I believe that apa yang kita pelajarin bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Sebentar ya, saya mau pin komen dulu. Oke, so, yuk kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama mau bawa ucapan syukur kita yuk. I hope teman-teman bisa menikmati hari ini. Gimana hari ini? Tadi saya dengar ada satu cerita, ada orang disuntik. Terus dia takut disuntik, tapi ternyata setelah disuntik dia nggak sakit sama sekali. Kenapa? Karena ternyata yang disuntik itu tinta printer. Oke, udah itu aja. Oke, let's go, let's come to worship. Suara saya, apakah suara saya gedean? Oke, yuk kita berdoa yuk sama-sama. Terima kasih Bapak atas semua yang telah kau berikan pada kami Tuhan. Thank you for not giving up on us Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord for everything. Oh, for our lives. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama nyanyi lagu yang simple aja. Dan saya berharap bahwa di tengah-tengah masa ini, di tengah-tengah kesulitan ini, teman-teman masih bisa mengucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. So you can bring a sacrifice of worship and sacrifice of praise Tuhan. Katakan sama-sama yuk. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Katakan sama-sama teman-teman, I love you Lord. Sing it out. I love you Lord, and I lift my voice, oh, to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in
sama teman-teman semua Oasis Session, sing it out with me. I love you Lord. Come on, sing it out. Dengan segala ucapan syukurmu di masa-masamu yang tidak mudah saat ini, biarlah kau membawa ucapan syukur dan mengatakan betapa kau mengasihi dia. Betapa kita datang untuk membawa persembahan kita, ucapan syukur kita. Oh, that our soul rejoice because of you. Rejoice, sing it out. Take joy, my King, in what you hear. Oh, Jesus, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Katakan sama-sama lagi teman-teman. Oasis Session, sing out with me. Oh, I love you, Lord. Amen. And I lift my voice, oh, to worship you, oh, my soul. Take joy, my King, in what you hear. Let it be, let it be, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear, in your ear. Jadi suara yang indah di telingamu, Tuhan. In your ear, oh Lord. Thank you, Lord. Ucapkan syukurmu, berterima kasihlah. Kau masih di sini karena kebaikannya. Karena kebaikannya. Oh, He's a good God. Oh, He's a good God. Oh, be thankful, for He's a good God. Oh, you are a good God. Oh, you are a good God. Sama-sama ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
Allahku. Katakan sama-sama. Di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Come on, sing it out. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh, ku tenang sebab kau Allahku. I will be still that you are God. I will be still and know you are God. Oh, 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 oh. I will be still, know you are God. I will be still and know you are with me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih atas beberapa menit yang menguatkan kami. Tuhan, biarlah ini menjadi lagu-lagu yang kami pilih menjadi sesuatu yang berbicara di jiwa anak-anak-Mu Tuhan. Dan sambil kami ada waktu sedikit, dari sisa 17 menit ini kami bisa pakai untuk merenungkan firman-Mu, cuma sedikit aja, tapi kami pakai untuk merenungkan Tuhan. Thank you Lord, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dan nama Yesus kami berdoa, amin. Hey, amin teman-teman, hello semua. Saya tahu dari tadi ada beberapa yang komentarin rambut saya dari tadi. Thank you. Ini sebenarnya endorsan. Tadi saya pikir cuma potong rambut. Ternyata sama hair lounge-nya, sama salon dibilang nggak mau coba dikeritingin, nggak mau coba di perm. So saya mencoba, and it turned out not so bad. Dan kita coba aja, kita lihat sampai berapa lama yang saya bisa bertahan begini ya. Semoga nggak jelek, biar urapannya tetap nggak hilang ya teman-teman, tapi malah urapannya tambah kencang. Anyway, cara Apple Jam. Ya saya kayak so Eddie Vedder, tapi ya gitulah. Ya especially saya suka rambut ini, kenapa? Karena gimana pun saya demen rock teman-teman, dan Eddie Vedder mungkin salah satu worshipper yang saya suka. So nanti di Instagram saya bakal share sedikit nanti kapan-kapan tentang saya di mana. Tapi hari ini saya nggak mau ngomong soal endorsan, coba hari ini saya mau bicara soal sesuatu tentang kebocoran, yaitu tentang bocor mulut teman-teman. Judulnya tentang bocor mulut. Di Amsal 25 ayat 9 sampai 10 versi BIMK mengatakan, salah faham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Wow, Alkitab jelas sudah ngomong, kalau salah paham dengan temanmu, selesaikan dengan dia. Tapi rahasia orang lain janganlah kau buka, sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut, dan namamu cemar seumur hidup. Hello teman-teman, this is a very powerful verse menurut saya. Teman-teman, ini ayat yang sangat powerful. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam perkataan kita, dan juga ada kuasa di dalam apa yang kita tidak katakan. Saya ulang sekali lagi, ada kuasa di dalam apa yang kita katakan, dan ada kuasa di dalam apa yang tidak kita katakan. Berkali-kali Tuhan bilang jagalah perkataanmu, dan juga yang menarik adalah ada waktunya juga Tuhan tidak suruh kamu untuk ngomong. Teman-teman tahu nggak bahwa pada waktu di kitab Ayub,
Tuhan marah dengan teman-teman Ayub bukan karena apa yang mereka tidak katakan, tapi apa yang mereka katakan. Karena kayaknya kata-kata yang keluar dari mulut teman-teman Ayub begitu sembarangan sampai Tuhan pun naik darah. Sampai Tuhan pun terganggu dengan perkataan mereka. Padahal sebenarnya Tuhan nggak masalah kalau mereka duduk, diam, dan mereka ngobrol sama Ayub, dan pada waktu Ayub lagi menderita. Jadi artinya sebenarnya Tuhan pun nggak masalah kalau kamu diam. Nah, permasalahan adalah semua orang, teman-teman harus ngerti, semua orang bisa selek, semua orang bisa bermasalah, semua orang bisa berantem, semua orang bisa berdebat, semua orang bisa berkonflik. Dan kalau boleh jujur, di dalam gereja, especially dalam organisasi, itu biasa, teman-teman. Di gerejamu itu semua hal yang biasa, teman-teman. Nah, yang penting kita harus tahu cara meresponinya seperti apa. Kita belajar satu hal dari ayat ini, teman-teman, bahwa kalau ada slack dan orang yang kamu kenal, sebisa mungkin kamu belajar untuk beresin sama dia. Dan kamu belajar untuk beresin, dan ya memang semua butuh waktu, tetapi minimal nggak usah sampai bocor kemana-mana. Apakah berarti kita nggak perlu cerita ke siapa-siapa? Nggak juga, teman-teman. Nah, di sini kita lihat pandangannya bahwa idenya adalah kalau ada masalah nggak perlu sampai bobok khalayak ramai, teman-teman. Sampai ramai gitu, semua orang bisa selek, tapi nggak perlu sampai bobok khalayak ramai, teman-teman. Nggak perlu sampai semua orang tahu kayak, dia ini giniin gue, sampai seakan-akan sampai permasalahan pun diucapin kayak di doa syafaat gitu. So, Pastor Christopher berkali-kali pernah bilang bahwa beberapa orang itu tuh, buat beberapa orang keterbukaan adalah awal dari gosip yang baru. Bahkan ada beberapa orang yang tadinya bermasalah, akhirnya didoain di doa syafaat, yang tadi yang orang nggak tahu jadi tahu. Tuhan berkati ibu ini yang sedang begini, sedang begitu, biarlah kau ubah hati dan sebagainya. Orang jadi tahu sebenarnya, padahal harusnya enggak. Nah, jadi kita harus bedakan antara memang cerita ke orang tepat dengan too much information, teman-teman. Memang masalah gereja, tapi nggak perlu semua gereja tahu. Kadang beberapa orang perlu tahu, tapi tidak semua orang perlu tahu. Karena semua orang punya pergumulan dan semua orang punya kerjaannya masing-masing. Dan jangan sampai kita too much information dengan slack kita ke orang lain. Kecuali, orang-orang memang butuh tahu. Memang kenyataan ada orang-orang yang butuh tahu. Ada orang-orang memang harus tahu misal ada masalah. Kenapa? Karena mungkin mereka bertindak sebagai penengah. Mereka bertindak sebagai, kalau orang bule bilang, voice of reason. Kita perlu tanya orang-orang seperti itu. Kita perlu punya penengah. Tetapi nggak perlu sampai melebar kemana-mana. Nah, maka dari itu juga kita nggak perlu sampai buka rahasia orang lain kecuali memang dibutuhkan dan kecuali orang yang izinin. Saya tahu ada beberapa orang yang memang dengan terpaksa masalahnya dia kita ajak ngobrol, kita buka sedikit ke beberapa orang lebih. Kenapa? Karena masalahnya bukan cuma ke satu orang, tapi ke beberapa orang. So, beberapa orang itu ya terpaksa kita ajak ketemu dan kita ngobrol maksudnya. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus tahu bahwa ada setiap permasalahan punya skala. Makanya yang kecil biarkanlah kecil. Nah, yang besar perlakukan itu sebagaimana adanya. Kalau yang besar ya anggap itu besar, tapi kalau bisa dikecilin ya bagus. Tapi hati-hati dalam mengecilkan masalah itu. Nah, Anda perlu belajar memperlakukan segala sesuatu dengan proper, teman-teman. Nah, masalahnya yang sering kejadian di komunitas plus 62, di komunitas negara Wakanda ini kan yang kecil digedein, teman-teman. Sering ketemu yang kayak gitu? Yang kecil digedein. Cuma masalahnya kecil tapi dua-duanya curhat ke orang-orang, akhirnya jadi gede, akhirnya jadi kubu-kubuan, akhirnya gereja jadi berantem. Atau misalnya ada satu orang disuruh cerita, akhirnya dia nggak tahan dibocorin ke orang lain dan dengan argumen bahwa misalnya jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, jangan kasih tahu siapa-siapa tapi ketahuan ke semua orang. Nah, hal-hal seperti ini kan sesuatu yang sebenarnya jangan sampai terjadi di kita. Nah, ini yang kita bahkan ada yang jadi masalah ternyata sebenarnya pada waktu yang ruang harusnya private dibawa ke publik. Itu juga jadi masalah di kehidupan kita. Dan saya berkali-kali ketemu, kalau teman-teman tahu namanya Lambe Turah ya teman-teman, dari tadinya mereka itu harusnya masalah private, dia gedein jadi di ruang publik. Akhirnya kita yang nggak pengen tahu jadi tahu. Ya tadi kita yang bodoh amat jadi makin kesel. Kenapa sih artis Indonesia bisa gini doang? Nah, yang kayak gitu-gitu, itulah akibat saat kita jadi tahu hal-hal yang tidak seharusnya kita tahu. Nah, alangkah baiknya kalau kita berhati-hati, teman-teman. Alangkah baiknya kalau kita be sensitif. Kita harus jadi sensitif, tapi jangan sansian. Sensitif artinya kita peduli dengan bagaimana gerak-gerik kita dan bagaimana gerak-gerik kita mempengaruhi orang lain. Tapi jangan sansian. Nah, akhirnya
Kan kalau soalnya kalau udah gitu akhirnya namanya bocor di sosial media, jadi pansos dan akhirnya dihujat satu Indonesia. Dan dihujat satu Indonesia juga bukan sesuatu yang baik, teman-teman. Nah, makanya kuncinya kita jangan sampai jadi naif. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang dikit-dikit nggak bisa nahan mulut kita, dikit-dikit pengennya cepat-cepat curhat. Padahal tahan dulu, pelan-pelan dulu, kita lihat dulu apakah orang itu layak dengar apa enggak. Teman-teman, saya ingat bahwa kadang ini meringkas khotbah saya minggu kemarin. Teman-teman gini, di dalam banyak situasi kadang tidak selalu orang butuh kita untuk buka mulut. Tidak selalu orang butuh kita untuk langsung khotbahin dia. Halo. Kalau ada orang curhat, nggak selalu langsung kita harus buka mulut, keluarin ayat dan sebagainya. Kadang hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan adalah tutup mulut dan jadi pendengar yang baik. Atau tutup mulut tapi gerak, gerilya. Minggu lalu saya share sedikit tentang bagaimana kadang kita di dalam masa-masa menghadapi badai, kadang ada waktunya kita jadi Daniel dan kadang ada waktunya kita jadi Esther. Teman-teman tahu nggak? Daniel adalah satu pribadi yang sangat terkenal. Daniel adalah pribadi yang begitu meninggikan nama Tuhan. Di Babilonia pun dia tidak mau kompromi. Dia tidak makan sembarangan, bahkan berkali-kali setiap hari dibuka jendelanya, dia berdoa untuk Tuhan. Dan begitu pun teman-teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka masuk perapian, walaupun masuk ke gua singa, mereka tetap yang luar biasa, mereka tetap bersyukur, mereka tetap punya mereka tidak ngomong apa-apa kecuali mereka percaya Tuhan mereka. Nah, berbeda sekali dengan Esther. Esther itu di situ dia diam, bahkan orang nggak tahu dia Yahudi. Tapi Esther bergerak menolong bangsanya. Dan teman-teman tahu, di kitab Esther tidak disebut Tuhan sama sekali. Tapi kita bisa lihat tangan Tuhan di mana-mana. Di sini kita bisa lihat di dalam masa-masa badai. Kadang ada waktunya kita jadi Daniel, ada waktunya kita jadi Esther. Itu yang teman-teman perlu pegang. Ada waktunya kita deklarasikan nama Tuhan. Ada waktu kita mendeklarasikan siapa Tuhan. Ada waktunya kita ngomong bahwa Tuhan baik. Tapi kadang ada waktunya kita diam, gerilya, menolong, urus masalahmu. Urus yang harus diurus, tapi nggak usah berisik-berisik. Tutup mulut aja, tapi kerjain. Esther itu urusin masalahnya dia, urusin masalah bangsanya sambil diem-dieman. Nggak kayak beberapa orang Kristen, ya. Nggak kayak beberapa orang Kristen yang baru ngurusin gini gitu aja udah ngomong gede gitu. Maksudnya nggak, Esther itu tutup mulut, dia bergerak gerilya, dia ngomong sama rajanya, dia mengambil resiko dia dibuang atau dibunuh, dan dia akhirnya menyelamatkan bangsanya tanpa banyak bicara. So, ini yang teman-teman, ini perlu kita pelajarin. Kita perlu, menurut saya, ini harus teman-teman pegang baik-baik teman-teman. Kalau perlu kamu ini yang ada di sini cerna baik-baik lagi. Ini ada hikmat di dalam Oasis Session hari ini, bahwa di dalam kamu menyikapi hidupmu. So ini aja yang saya bagikan. Mungkin kalau bisa tips yang terbaik dari saya, mungkin kadang kita perlu memuji secara publik, tapi kita perlu menegur secara private. Pujilah secara publik, pujilah bahwa seseorang kalau melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau menegur ya silahkan tegur secara private. Saya harap itu bisa, karena ingat prinsipnya gini, tahu bulat saja yang digoreng, tapi rahasia orang jangan. Yang layak digoreng hanya tahu bulat, bukan rahasia orang. Oke. Nah, saya ini menguatkan, dan saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi bagi teman-teman. Are you guys blessed so far? Teman-teman merasa diberkati? Kalau teman-teman merasa diberkati, mari saya sudah mau selesai, kita tutup di dalam doa yuk. Mari. Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Saya berharap jadi sesuatu yang menyegarkan. Saya berharap kami bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan. Kami bisa menyikapi kehidupan kami dengan baik. Kami bisa menyikapi masalah-masalah di sekitar kami dengan baik. Kami bisa tahu kapan waktu buka mulut, kapan waktu tutup mulut Tuhan. Tuhan ajar kami untuk bisa bijak. Dan biarlah pimpin kami agar bisa mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Oasis Session hari ini selesai. Tapi biarlah anak-anakku tetap disegarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sampai sini aja. God bless you all. Dan stay tune. Dan sehat-sehat. Apalagi ya.
Ya udah itu aja. Saya mau jokes receh tapi tadi udah, so nggak usah. Oke? Take care all. Love you guys. God bless.